bahwa alam semesta mengabaikan tindakan jahat mereka karena tidak ada konsekuensi buruk yang segera menghampiri mereka. Namun, kenyataannya jauh lebih sederhana. Keadilan tidak terburu-buru. Keadilan memiliki cara tersendiri untuk menunggu. Membiarkan mereka melanjutkan perjalanan, terus membual dan terus menggali lubang yang mereka siapkan untukmu, hingga akhirnya lubang itu menelan mereka sepenuhnya. Sekarang, mari kita bayangkan sebuah skenario. Seorang pencuri merasa dirinya sangat cerdas karena telah berhasil mencuri selama bertahun-tahun tanpa tertangkap. Dia menjadi sombong, ceroboh, dan arogan, hingga pada suatu hari, saat dia memasukkan sebuah pernak-pernik ke dalam sakunya, kamera masih merekam setiap gerakannya. Tindakan terakhir yang sembrono itulah yang mengakibatkan seluruh bangunan kebohongan yang dia bangun runtuh. Inilah yang terjadi pada musuh-musuhmu, wahai orang pilihan. Mereka telah membual terlalu lama, merencanakan dengan terlalu terang-terangan, dan bersekongkol dengan keberanian yang berlebihan. Perlu dicatat bahwa tidak setiap langkah yang mereka ambil adalah bukti kemenangan. Sebaliknya, bukti-bukti yang ada semakin memberatkan mereka. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa alam semesta tidak menghentikan mereka lebih awal? Mengapa saya harus menanggung kekacauan yang mereka ciptakan? Karena kesabaran bukanlah tanda kelemahan. Kesabaran adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Alam semesta memberi mereka kesempatan untuk berbalik, momen untuk merendahkan diri, dan peluang untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka buat. Namun, alih-alih memperlambat langkah mereka, mereka justru meningkatkan tekanan. Alih-alih memilih kebenaran, mereka semakin terjerat dalam kebohongan. Ketika ego seseorang lebih besar daripada hati nuraninya, mereka menuliskan akhir hidup mereka sendiri dengan kesombongan yang mereka pelihara. Berikut adalah fakta yang perlu Anda ketahui. Sejarah dipenuhi oleh individu-individu yang keliru, menganggap kesuksesan sementara dalam kejahatan sebagai tanda kekebalan abadi. Diktator, bos-bos kriminal, pemimpin-pemimpin korup. Mereka semua pernah melambung tinggi, tetapi saat jatuh, mereka jatuh lebih keras lagi. Kesombongan mereka membuat mereka yakin bahwa mereka tak tersentuh oleh hukum. Namun, keadilan selalu akan datang, selalu. Itulah yang sedang terjadi saat ini. Mereka membangun tiang gantungan mereka bukan dengan kayu dan paku, tetapi dengan gosip, pengkhianatan, manipulasi, dan intrik. Setiap kebohongan yang mereka ciptakan adalah papan kayu lainnya. Setiap pengkhianatan adalah simpul tali yang lain. Dan kini, jerat itu semakin mengencang di sekitar mereka. Ironi dari situasi ini sangatlah kejam. Perangkap yang mereka pasang untukmu adalah perangkap yang juga akan menjebak mereka sendiri. Kebohongan yang mereka sebar kini menjadi rantai yang membelenggu leher mereka. Mereka mengira bahwa diam berarti melarikan diri dari kenyataan. Namun, keheningan adalah suara keadilan yang tengah mengumpulkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Sekarang, tidak ada jalan keluar bagi mereka. Tagihan itu sudah jatuh tempo. Kesabaran telah habis. Putusan telah dijatuhkan. Dan pada titik ini, alam semesta tidak memberikan peringatan apapun. Konsekuensi akan segera menghampiri mereka. Wahai orang pilihan, biarkan kebenaran ini menenangkan hatimu. Mereka tidak pernah bisa lolos dari kesalahan yang mereka buat. Mereka hanya mengulur waktu untuk membangun kehancuran mereka sendiri. Dan kini saatnya telah tiba. Kecelakaan yang mereka ciptakan sendiri telah datang. Nomor 6. Keheninganmu adalah bukti yang paling lantang dari semuanya. Dalam keheningan itu terdapat kekuatan yang tak terduga, sebuah bahaya yang mampu mengguncang fondasi kebohongan yang dibangun di atas ketidakbenaran. Suara-suara yang berusaha menjerumuskanmu, yang berusaha menutupi kebenaran dengan kebisingan dan intrik, justru menjadi sumber kepanikan bagi para pembohong. Mereka yang berusaha menutupi kesalahan mereka dengan teriakan dan fitnah, merasa terancam oleh kehadiranmu yang tenang. Mereka mengharapkanmu untuk membalas setiap serangan, untuk berdebat, berteriak, dan membuktikan dirimu. Namun, kamu memilih untuk tidak melakukannya. Kamu tidak terjebak dalam pertarungan fisik atau verbal yang sia-sia. Sebaliknya, kamu melawan dengan cara yang jauh lebih elegan, dengan berdiri diam,
dengan membiarkan kepolosanmu bersuara lebih lantang daripada segala racun yang mereka sebarkan. Sikap menahan dirimu, penolakanmu untuk terjun ke dalam permainan mereka, justru menjadi senjata yang membongkar kebohongan mereka satu persatu. Sekarang, bayangkanlah sebuah ruangan sidang yang penuh sesak dengan kebisingan. Setiap saksi berteriak, setiap pengacara berusaha memutarbalikkan fakta, menciptakan kekacauan di tengah upaya pencarian kebenaran. Tiba-tiba, sebuah cuplikan video diputar di layar, dan seketika ruangan itu menjadi hening. Itulah dampak dari kepolosanmu. Di saat mereka berteriak, melebih-lebihkan situasi, dan menciptakan narasi dari udara kosong, kebenaranmu menunggu dengan tenang, siap untuk muncul pada saat yang tepat. Ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, ia akan menenggelamkan setiap kebohongan dalam sekejap mata. Mungkin kamu bertanya-tanya, tapi mengapa saya tidak merasa terlindungi saat saya tetap diam? Mengapa kata-kata mereka terasa lebih berpengaruh? Hal ini karena keadilan, seperti sebuah pohon yang tumbuh, membutuhkan waktu untuk matang. Kebohongan mungkin menyebar dengan cepat, tetapi mereka juga cepat membusuk. Sebaliknya, kebenaran mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk muncul, tetapi saat ia tiba, ia tak tergoyahkan. Setiap desas-desus palsu yang mereka sebar adalah paku lain yang menancap di peti mati mereka sendiri, menjadi bukti lain yang memberatkan mereka. Sementara kamu memilih untuk tetap diam, alam semesta sedang mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Sudah saatnya membongkar siapa Dajjal perusak grup cahaya yang sudah aku bangun dengan adekku Ardeni.